Shalom remaja, selamat kita berkumpul kembali dalam kasih Tuhan. Nah, kita kali ini akan sharing firman Tuhan. Yang pasti kalian dalam kondisi yang sehat kan? Puji Tuhan. Nah, Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Nah, kita akan buka dan baca di Matius 27 ayat 1 sampai 66. Di situ semuanya satu pasal menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia diadili, dan kemudian dia juga diolok-olok, disalibkan hingga mati di atas kayu salib di sebuah bukit Golgota. Nanti kalian baca dengan sungguh-sungguh, kalian renungkan dengan baik perjalanan Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Kita pernah belajar bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu manusia ada dalam kutuk dosa, dan Tuhan Yesus tidak ingin manusianya berdosa. Dia ingin bebaskan manusia dari dosa, dari kutuk dosa. Karena itu dia rela disalibkan untuk membebaskan manusia dari setiap kutuk dosa itu. Dan bagi manusia yang percaya dan beriman pada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan, dia akan dibebaskan dari kutuk dosa. Dan kita bersyukur karena kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan dari kutuk dosa. Nah, setelah itu pada hari yang ketiga seperti yang dijanjikan, kita memperingati hari kebangkitannya atau hari Paskah. Hari ini adalah hari Paskah, hari kemenangan buat kita semua. Kenapa disebut dengan hari kemenangan? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Nah, kita akan baca di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di situ menceritakan bagaimana perempuan-perempuan Maria Magdalena dan perempuan yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka mau merempahi mayat Yesus pada waktu itu. Tapi ketika mereka tiba di sana, mereka tidak menemukan mayat Yesus, tapi ada malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Dia sudah bangkit. Mereka pun terkejut sehingga mereka mau mengabarkan berita itu pada murid-murid yang lain. Nah, mereka pun ingin mengabarkan itu, tetapi pada saat mereka ingin mengabarkan berita itu, mereka bertemu dengan Yesus dalam perjalanan. Nah, Tuhan Yesus pun mengatakan kepada mereka, "Salam bagimu," dan mereka sangat sukacita, mereka gembira. Tuhan Yesus, Tuhan mereka sudah bangkit dari kubur. Walaupun pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, tapi mereka sekarang tidak percaya gitu. Tapi ketika melihat langsung, mereka sekarang percaya dan bersukacita. Nah, sama dengan kita juga, kita bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang pasti Tuhan Yesus menjamin keselamatan, menjamin hidup yang kekal buat kita yang percaya. Karena pada saatnya nanti kita tidak perlu takut. Ketika kita mati di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap hidup benar. Nah, kita harus tetap menjaga iman kita ke dalam Yesus, dalam Yesus Kristus, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapat hidup kekal. Puji Tuhan. Nah, anak remaja sekalian, peristiwa Paskah, peristiwa Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ataupun Paskah adalah suatu rangkaian peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Itu benar-benar suatu peristiwa yang penting dalam hidup kita, karena kita boleh melihat, membaca dan mendengar bahwa Tuhan Yesus rela mati buat hidup kita sebagai tanda kasihnya kepada kita. Nah, di sini ada gambar nih, ada gambar salib dan hati. Nah, ini merupakan suatu simbol gitu bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita yang banyak. Karena dia apa? Karena dia mengasihi kita sebagai umat manusia, sehingga dia pun memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Nah, karena kasihnya dalam hidup kita, karena kasihnya kepada kita. Karena itu sebagai anak-anak remaja, kita harus menghargai kasih Tuhan. Kita harus benar-benar mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan buat kita yang percaya kepadanya. Dan satu lagi, kita sebagai anak remaja harus belajar terus mengasihi Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga perlu kita ingat bahwa
iman kita harus terus pada Yesus. Amin. Nah, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan bagi kita. Tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain yang bisa memberikan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus juga yang bisa memberikan hidup kekal pada saatnya nanti buat kita semuanya. Nah, Kak Nomi dan Kak Yanti mengucapkan selamat Paskah buat semua anak remaja, biar tetap semangat, tetap sukacita, dan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.